Perkenalkan, saya Natalael Desa Trikarunia dari kelas 11 TFLM, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan arus las GTAW. Sumber arus las GTAW. Sebagai pembangkit tenaga untuk aliran arus listrik berupa generator, transformator listrik, atau sumber arus listrik menghasilkan tegangan listrik E dalam satuan volt atau V. Arus listrik terdiri dari muatan listrik atau elektron yang bergerak melalui penghantar arus atau konduktor. Watt arus atau L dalam satuan ampere berarti sama dengan jumlah elektron tertentu pada setiap satuan waktu atau detik dan menghasilkan sesuai dengan kenaikan tegangan sumber arus. Tahanan arus listrik atau R dalam satuan ohm terjadi pada media penghantar arus yang jelek dan sulit dialiri arus listrik. Semua tahanan listrik dalam lingkar arus menimbulkan pengurangan kuat arus. Dalam hal ini tahanannya berupa celah udara antara elektroda dan benda kerja yang menimbulkan busur las. Ada 3 macam sumber arus las dan menghasilkan 2 macam arus las seperti dapat dijelaskan di bawah ini. 1. Transformator las menghasilkan arus bolak-balik. 2. Penyearah las menghasilkan arus searah. 3. Generator las menghasilkan arus searah. Arus las memiliki pengaruh terhadap penetrasi dalam pengelasan dan juga tegangan, di mana naik arus las akan sebanding dengan nilai tegangan. Semakin besar nilai arus, maka akan semakin besar pula nilai tegangannya. Begitu juga sebaliknya. Pada pengelasan GTAW dapat menggunakan jenis arus las AC maupun DC sesuai dengan logam yang digunakan polaritas DCEN. Arus DC sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu DCEN, direct current elektroda negatif, atau juga bisa disebut DCSP, direct current straight polarity, dan DCEP, direct current elektroda positif, atau juga disebut DCRP, direct current reverse polarity. Penggunaan polaritas AC, DCEN, dan DCEP dijelaskan sebagai berikut. Penggunaan arus las AC memiliki kelebihan di mana pembersih yang dilakukan dengan cara menghilangkan oksidasi tahanan api dari permukaan logam atau bisa disebut dengan sputtering. DCEP polaritas kebalikan dari polaritas DCEN, di mana elektroda disambung dari kutub positif sedangkan benda kerja disambung dari kutub negatif. DCEP polaritas kebalikan dari polaritas DCEN, di mana elektroda disambungkan di kutub positif sedangkan benda kerja disambungkan di kutub negatif. Tegangan busur atau arc fault. Tegangan busur adalah tegangan yang dihasilkan antara elektroda tungsten dan benda kerja. Variabel mempengaruhi nilai dari tegangan busur las antara lain: 1. Jarak antara elektroda tungsten dan benda kerja. 2. Arus pengelasan. 3. Jenis pelindung gas. 4. Bentuk ujung elektroda tungsten. 5. Tekanan udara lingkungan. Penyalaan busur las. Busur las terjadi dan terus menyala, yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan ion dari kutub positif ke kutub negatif disebut ionisasi. Pada arus bolak-balik, ionisasi mati pada setiap titik nol dan kurva sinus. Dengan demikian terjadi penyalaan 100 kali setiap detik disebut nyala busur las berfrekuensi. Untuk penyalaan busur las
busur las kita dapat melakukan sentuhan singkat dengan elektroda dengan benda kerja. Dengan demikian, tegangan jatuh dan kuat arus las meningkat drastis. Proses ini menimbulkan panas dan uap merata sehingga terjadi ionisasi di antara elektroda dan benda kerja. Pada las berpulsa dengan tegangan tinggi, penyalaan cukup menekan tombol dan mendekatkan elektroda kurang lebih 2 mm terhadap benda kerja. Timbul loncatan arus las dan menjadi busur las. Sekian presentasi dari saya. Ya, ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.